Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan hari ini kita semuanya semoga ada dalam kesehatan lahir dan batin. Dan hari ini kita akan kembali memulai aktivitas pembelajaran sebagaimana biasanya ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, doa belajar sudah kita laksanakan bersama. Semoga pembelajaran hari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Baik, sebelum materi kita lanjutkan, untuk sebelum materi selanjutnya ya, sebelumnya di absen dulu ya hari ini. Acungkan tangan. Febri hadir? Ya. Alif, Ferdi, ya. Fajar, Hadir. Fitri, Hadir. Rika, Ririn, Hadir. Hilma Hasana, Hadir. Dini, Hadir. Luki Alamsyah, Siap hadir. Fahri, Hadir. Muhammad Fauzan, Hadir. Naila Salsabila, Hadir. Nena Ayu Lestari, Novia Nuzul Anwar, Rina Melinda, Hadir. Dika, Hadir. Soliha, Hadir. Tiara Triwahyuni, Hadir. dan yang terakhir Yasmi. Alhamdulillah. Hari ini hadir semuanya ya. Baik. Masih ingat materi yang sebelumnya itu tentang definisi cerita fantasi ya. Karena hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan cerita fantasi. Di pertemuan kedua hari ini adalah membahas tentang struktur cerita fantasi. Sebelumnya, materi sebelumnya yang masih ingat tentang definisi cerita fantasi, Cung? Oh iya, silakan Rina coba. Cerita fantasi adalah suatu cerita narasi yang isinya bukan sebenarnya. Bukan sebenarnya. Ada lagi yang menambahkan? Ya, Bu. Silakan Muhammad Fauzan. Cerita fantasi adalah cerita objektif atau sekedar hayalan. Cerita subjektif. Nah, cerita subjektif atau cerita hayalan. Cerita hayalan itu cerita yang bagaimana? Cerita yang bukan sebenarnya. Jadi rekaan ya. Jadi bukan objektif, bukan benar-benar terjadi, tapi memang rekaan. Jadi cerita yang bukan sebenarnya. Mohon dipahami, itu adalah definisinya. Itu definisi cerita fantasi. Masuk di pertemuan kedua ya. Nanti Ibu akan membahas tentang strukturnya. Apa sih struktur yang ada dalam cerita fantasi itu? Kalau di pertemuan pertama definisinya, tokohnya ya, seperti itu, latarnya sudah kita bahas bersama-sama. Apalagi tema, latar, tokoh ya, atau terus pesan yang ingin disampaikan itu ada. Nah, sekarang strukturnya yang akan Ibu jelaskan ya. Bisa lihat ke layar semuanya ya, ini. Nih. Struktur cerita fantasi terdiri atas 3 jenis ya. Ini yang pertama ini orientasi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar.
pengenalan tokoh dan pengenalan konflik. Jadi intinya di orientasi ini adalah mengenalkan latarnya, tokoh-tokohnya, ya. Tokohnya siapa saja sih? Nah itu ya. Terus latarnya di mana nih? Cerita ini terjadi itu di mana? Gitu ya. Nah, kalau di dongeng kan pada zaman dahulu kala. Itu apa maksudnya? Latar apa? Latar waktu, betul Fajar. Itu adalah latar waktu. Hiduplah seorang kakek tua bersama cucunya yang cantik jelita. Itu apa? Kakek tua dan cantik jelita cucunya. Tokoh. Nah, latar itu memuat itu. Kayak apa? Orientasi itu memuat itu. Ya, ada tokohnya, ada latarnya. Mohon dipahami ya. Nanti setelah Ibu selesai menjelaskan ini, nanti kita akan lihat video bersama-sama. Yang kedua, ya ini berkaitan dengan komplikasi. Nah ini struktur yang kedua adalah komplikasinya. Komplikasi ini berisi tentang ya masalah yang muncul dan puncak masalah. Jadi dari cerita itu, cerita yang berkembang dari awal sampai akhir nanti, di mana posisi masalahnya muncul, ya. Setelah masalah muncul biasanya apa? Ada ketegangan, memuncak, klimaks ya istilahnya. Puncak masalah. Nah ini ada puncak masalah. Natural ya, alami. Setelah di puncak biasanya apa? Tuh turun. Nah masuk di ini. Nanti masuk di masuk di resolusi ini ya. Ini struktur yang ketiga di cerita fantasi itu berisi tentang penyelesaian masalah dan konflik yang terjadi. Sebelum selesai, otomatis ada penurunan nih. Menurun masalahnya, menurun, baru selesai. Nah, dalam ending masalah ya, dalam penyelesaian masalah ini biasanya ada dua hal. Ada cerita itu berakhir bahagia, ada cerita itu berakhir apa? Sedih. Kalau bahagia disebut apa? Happy ending. Kalau yang berakhir sedih apa disebutnya? Sad ending ya. Sad ending. Baik, dari yang Ibu jelaskan tadi, ini berkaitan dengan orientasi, komplikasi, resolusi, atau bahkan mungkin ada kaitannya dengan pelajaran pertemuan pertama ya. Ini definisinya, ya, tokohnya, latarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum nanti Ibu akan melihatkan video contoh tentang cerita fantasi. Silakan yang mau bertanya. Ya. Silakan. Rina ya, Rina. Dalam struktur komplikasi memuat apa saja? Dalam struktur komplikasi memuat apa saja? Ada yang mau menjawab nggak tadi? Komplikasi itu memuat apa saja? Gimana tahu? Memuat apa saja? Komplikasi itu? Orientasi, komplikasi, resolusi. Memuat apa saja? Ada yang paham? Baik. Dalam komplikasi itu memuat dua hal ya. Satu, masalah mulai muncul. Ya, pemunculan masalah. Selanjutnya setelah masalah muncul apa betul tadi Muhammad Fauzan apa? Masalah mulai muncul. Persoalan itu mulai memuncak, puncak ketegangan dalam cerita. Itu disebut puncak masalah atau klimaknya. Jadi kalau kita lihat cerita, lihat film, di mana ada sesi-sesi dalam film itu yang paling menegangkan, paling membuat kita menakutkan, itu disebut sesi klimaks atau puncak masalah. Betul, Muhammad Fauzan. Silakan, sebelum kita lihat tayangan videonya, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya, baik. Berarti Bu anggap sudah paham ini. Ya, kita lihat video bersama-sama ya.
orientasinya yang mana, komplikasinya yang mana, ya. Lalu resolusinya yang mana? Baik, kita sudah lihat ya tayangan video bersama-sama. Itu ceritanya ini ya, cerita Fabel maksudnya ya, cerita Fabel ya. Ada tokoh manusia dan binatang. Tapi kebanyakan di situ sisi binatang ya, berarti masuknya tokoh Pak dan cerita Pak Fabel. Baik. Sesuai dengan yang Ibu sudah jelaskan tadi, dalam struktur cerita fantasi ada 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, resolusi. Coba siapa yang bisa menjelaskan tadi dari cerita tadi sisi orientasinya yang masuk dalam episode orientasinya? Coba. Oh ya, silakan Amel. Nah, seorang anak yang sedang bermain di halaman rumahnya diganggu oleh teman-temannya ya, akhirnya kesal, terus menyemprotkan air ke dalam rumah semut. Betul. Beri aplaus untuk Anda. Selanjutnya masuk di sisi komplikasi. Komplikasi itu tadi apa? Munculnya masalah, puncak masalah. Cung yang bisa menelaah nih sisi muncul masalahnya siapa? Oh silakan Rika. Karena air disemprotkan ke dalam rumah semut, jadi semut-semut itu marah kepada si Pinut. Karena air disemprotkan sehingga semut-semut marah. Beri aplaus dalam untuk Rika. Lanjut yang puncak masalahnya. Oh ya silakan Ferdi. Ini apa puncak masalahnya? Pinut disihir menjadi kecil dan dibawa ke istana semut. Pinut disihir menjadi kecil dan dibawa ke rumah semut. Beri aplaus untuk Ferdi. Yang terakhir komplikasinya. Siapa? Penurunan masalahnya. Ilmu Hasanah, silakan. Akhirnya setelah semut banyak belajar di istana semut. Baik, tadi materi sudah kita laksanakan bersama ya, strukturnya ya. Ada orientasi, sebut bersama-sama. 1. Orientasi, 2. komplikasi, resolusi. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Paham semuanya? Materinya? Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu tutup materi bahasa Indonesia untuk pertemuan kedua hari ini,
Ada yang bisa menyimpulkan tidak materi yang sudah kita pelajari bersama? Ada. Baik. Ya, siapa? Nena, silakan Nena coba. Simpulkan materinya seperti apa? Dari cerita fantasi tadi yang memuat dari orientasi, komplikasi, dan resolusi adalah seorang anak yang kesal pada temannya lalu menyemprotkan air ke rumah semut. Terus semut marah, kemudian Pinut disihir menjadi kecil. Terus dibawa ke istana semut. Di istana semut, Pinut diajarkan bagaimana caranya tolong menolong, gotong royong. Setelah itu, Pinut sadar, lalu disihir lagi menjadi besar, kemudian dikembalikan lagi ke rumah. Dan kembalikan lagi ke rumahnya. Berarti apa endingnya, apa ceritanya? Happy ending atau sad ending? Happy ending. Aku buat ceritanya happy ending ini. Jadi Bader ya, ini ya saldo. Akhirnya baik lagi. Baik. Ibu rasa cukup materi untuk hari ini. PR di rumah, ya ini PR di rumah. Silakan nanti kalian bisa lihat video atau baca cerita ya, baca ceritanya, cerita fantasi. Lalu nanti sebutkan bagian-bagian orientasinya, komplikasinya dan resolusinya. Ya resolusinya. Ada pertanyaan? Cukup ya ini. Baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berkaitan dengan struktur cerita fantasi yang memuat 3 hal, orientasi, komplikasi, dan resolusi sudah kita pelajari bersama. Semoga apa yang sudah Ibu ajarkan bisa dipahami dan bisa bermanfaat